Malam Satu Suro dan tradisinya yang penuh mistis. Malam Satu Suro bagi sebagian orang dikenal juga sebagai malam tahun baru Islam. Namun mungkin masih banyak yang tidak tahu mengapa dua kalender dari dua budaya yang berbeda itu bisa kompak dan berisi beragam tradisi. Hal itu tak bisa terlepas dari sejarah ketika Sultan Agung yang menguasai Mataram pada 1613 hingga 1645 membuat kebijakan revolusioner fundamental menyatukan kalender Saka dan Islam Hijriyah. Sementara itu, nama Sura atau dikenal sebagai Suro diyakini berasal dari kata Asyura yang merujuk pada hari ke-10 dari Muharram. Hari Asyura memiliki makna historis dan religi yang mendalam bukan hanya bagi Islam, tetapi agama Samawi lainnya, Yahudi dan Nasrani. Sejak dari dulu peleburan dua penanggalan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Jawa, terutama orang Muslim Jawa. Berbagai ritual dan tradisi Malam Satu Suro yang dianggap keramat dan mistik itu sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu kala jauh sebelum ide revolusioner Sultan Agung. Akan tetapi, tradisi-tradisi yang sebagian besar bermakna penyucian diri tersebut dilakukan terpisah karena belum bergabung antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa. Lalu kemudian momen disatukannya kalender Jawa dengan Islam itu yang menyisakan ritual-ritual ini akhirnya tetap ada dan terjadi hingga saat ini. Kita tidak bisa meniadakan itu. Beragam ritual dan tradisi yang membuat Malam Satu Suro bercitra horor itu juga tak bisa dilepaskan dari nilai keramat Muharram. Dalam berbagai riwayat yang diwariskan turun-temurun dalam penganut agama-agama Samawi, berbagai kejadian historis seperti peristiwa banjir bandang Nabi Nuh, perlawanan Nabi Ibrahim terhadap Namrud, duel Nabi Musa melawan Fir'aun, semuanya diyakini terjadi pada bulan Muharram, termasuk peristiwa pembunuhan cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali yang terjadi pada hari Asyura, 10 Muharram 61 Hijriah. Peristiwa duka yang dikenal sebagai tragedi Karbala ini selalu diperingati oleh Muslim Syiah setiap tahunnya. Ini yang membuat orang akhirnya mengasosiasikan bulan ini sebagai bulan yang keramat, sehingga ada nuansa mistisnya tadi. Mitos Malam Satu Suro memang terkenal sakral dan penuh aura mistis bagi sebagian orang. Sebenarnya ada apa sih di Malam Satu Suro? Sejak saya kecil hingga sekarang mitos Malam Satu Suro sering terdengar di telinga manakala hari pergantian tahun baru Islam tersebut semakin dekat. Banyak cerita angker dan penuh mistis tentang Malam Satu Suro, di bawah ini adalah diantaranya. Malam Satu Suro adalah lebarannya makhluk gaib. Kisah ini pasti sudah kerap terdengar di telinga kita. Sebagian masyarakat pada masa lalu mempercayai jika Malam Satu Suro merupakan lebaran bagi makhluk gaib sehingga banyak di antara mereka yang keluar dari tempat persinggahan masing-masing. Anehnya mitos ini kerap dikaitkan dengan adanya penampakan serta gangguan makhluk halus di malam tersebut. Entah dari mana awal mitos ini muncul, yang jelas mitos tersebut hingga kini masih banyak dipercaya. Terlalu berlebihan jika ada yang percaya bahwa Malam Satu Suro merupakan malam paling buruk dalam satu tahun. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap bahwa di bulan Suro terdapat banyak sekali sial dan bencana yang akan menimpa umat manusia. Tak heran jika orang-orang Jawa Abangan pada zaman dulu kerap menghindari berbagai pesta upacara pada bulan ini, termasuk pesta perkawinan dan hajatan lain. Di lain sisi, masyarakat Kejawen meyakini bahwa musibah dan bencana dapat ditolak dengan cara melakukan ritual tertentu. Karena itulah kemudian dikenal beberapa tradisi Malam Satu Suro seperti ruatan untuk buang sial.
leluhur ke rumah. Sebagian masyarakat Jawa pada masa lalu lebih sakral lagi dalam menanggapi datangnya pergantian tahun Hijriah. Banyak di antara mereka yang meyakini bahwa di malam 1 Suro, arwah leluhur yang telah meninggal dunia akan kembali dan mendatangi keluarganya di rumah. Bukan hanya itu saja, bahkan beberapa orang menambahkan peristiwa lebih seram lagi di mana mereka meyakini jika pada malam 1 Suro arwah dari orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan akan dilepaskan dan diberi kebebasan pada malam tersebut sebagai hadiah pengabdiannya selama setahun penuh. Bulan Muharram termasuk bulan haram. Dalam agama ini, bulan Muharram, dalam kurung, dikenal oleh orang Jawa dengan bulan Suro, merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Lihatlah firman Allah Ta'ala berikut yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram suci. Itulah, dalam kurung, ketetapan, agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Qs. At-Taubah 36. Lalu apa saja 4 bulan suci tersebut? Dari Abu Bakroh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, dalam kurung, suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dalam kurung, 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil, dalam kurung, Akhir, dan Syaban, HR. Kenapa bulan-bulan tersebut disebut bulan haram? Al-Qodhi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, dinamakan bulan haram karena 2 makna. Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Lihat Za'adul Masir, Ibnul Jauzi, Tafsir Surat At-Taubah ayat 36, 373. Mauki at-tafasir adalah hal yang aneh jika mengaitkan bulan haram dengan bulan yang sial. Hanya orang yang tak beragama Islam yang menganggap bulan Suro penuh sial karena dalam Islam sendiri, Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan. Nah, demikianlah mitos-mitos di malam 1 Suro yang diyakini sebagian masyarakat awam. Kita sebagai umat Islam yang memegang teguh ajaran Rasulullah hendaknya tidak memakan mentah-mentah cerita tentang angkernya malam 1 Suro seperti yang disebutkan di atas. Namun dalam hal ini, kita harus kembalikan masalah ini kepada Al-Quran, Al-Hadits dan tuntunan para ulama dalam menanggapi fenomena malam 1 Suro ini.